teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita mengetahui capaian pembelajaran apa saja yang akan kita pahami. Ya, kita akan memahami fungsi hutan, dampak buruk dari eksploitasi, serta bagaimana cara menjaga hutan untuk masa depan. Pernahkah kalian berpikir, mengapa hutan sangat penting untuk kehidupan kita? Simak papan tulis selanjutnya ya. Dari kecil kita selalu dengar bahwasannya hutan adalah paru-paru dunia. Tidak hanya itu, hutan juga menjadi tempat sumber air bersih serta menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup di dunia. Lantas, mengapa kita harus bijak memanfaatkannya? Dan bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutannya? Yuk kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Sesuai dengan capaian pembelajaran kita dalam video ini, di mana kita akan memahami berbagai fungsi hutan, dampak buruk eksploitasi, dan bagaimana cara memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Singkatnya, fungsi hutan ada 3. Yang pertama, fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan yang terakhir ada fungsi sosial. Yang pertama, secara ekologis, hutan dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Melalui proses fotosintesisnya, hutan mengubah karbon dioksida tersebut menjadi oksigen atau dengan nama lain O2. Tidak hanya itu, fungsi ekologis hutan lainnya yakni adalah hutan juga menjaga siklus air, dapat mengurangi risiko banjir, dan juga menjadi habitat jutaan spesies yang ada di dunia. Selanjutnya, fungsi kedua yakni fungsi ekonomi. Hutan menyediakan bahan baku seperti kayu, rotan, dan getah karet yang bermanfaat untuk manusia. Hutan memiliki fungsi ekonomis seperti contoh bahan baku kayu yang dapat dijual untuk pembuatan bahan bangunan pembuatan rumah. Tidak hanya itu, bahan baku kayu yang dihasilkan oleh hutan juga dapat menjadi furnitur dan kerajinan tangan yang dapat dijual dan dimanfaatkan oleh manusia. Yang terakhir, fungsi sosial dari hutan. Bagi masyarakat adat, hutan adalah rumah, sumber makanan, dan bagian dari budaya mereka. Tak hanya itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat piknik untuk sebagian orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari pemanfaatan hutan secara positif. Hutan bisa dimanfaatkan dengan baik jika kita sebagai manusia bijak dalam penggunaannya. Berbagai macam cara pemanfaatan hutan, 3 di antara lainnya yakni reboisasi, tebang pilih pohon, dan konservasi wilayah hutan. Penjelasannya yakni reboisasi adalah menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Sedangkan tebang pilih pohon adalah merupakan metode menebang pohon yang hanya memilih pohon yang cukup tua untuk ditebang. Selanjutnya, konservasi hutan yakni upaya untuk melindungi dan menjaga kawasan hutan. Pemanfaatan hutan secara berlebihan juga berdampak bagi hutan tersebut.
Kerusakan hutan di Indonesia merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat penting, di mana hutan kita yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia terus mengalami tekanan akibat aktivitas manusia. Lantas, seberapa parahkah kerusakan tersebut? Menurut laporan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia kehilangan 0,44 juta hektar hutan pada tahun 2022. Selain itu, dari data Global Forest Watch mencatat bahwa selama periode 2022 sampai 2024, sekitar 1,3 juta hektar hutan hilang di Indonesia. Kerusakan ini terutama terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Jadi, apa penyebab kerusakan ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Kerusakan hutan pada tahun 2022 sampai 2024 masih didorong oleh sejumlah penyebab utama, yang mana dikenal dengan sebutan deforestasi atau hilangnya tutupan hutan secara permanen. Deforestasi dapat terjadi karena adanya aktivitas manusia atau bencana alam. Penyebab deforestasi dikarenakan ada beberapa hal, yaitu penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan untuk pembangunan pemukiman, dan kebakaran hutan baik yang disengaja maupun yang terjadi secara alami. Penyebab pengurangan lahan atau deforestasi yang pertama adalah penebangan liar dengan nama lain illegal logging. Penebangan ini sering terjadi di Indonesia. Aktivitas penebangan liar tanpa izin menjadi ancaman utama terutama di hutan primer Papua dan Kalimantan. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan terbesar di dunia. Ya, Indonesia menepati urutan ke-8 sebagai negara dengan hutan terbesar yang ada di dunia dengan luas sekitar 933,442,7 ribu kilometer. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang menunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dari data yang diambil pada tahun 2019, BNPB mengungkapkan 99% kebakaran hutan terjadi karena sengaja dibakar oleh ulah manusia dan perusahaan rakus yang ingin membuka lahan. Selanjutnya, deforestasi terjadi dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur. Hutan bisa dimanfaatkan secara bijak, namun jika hutan dieksploitasi secara berlebihan, akibatnya bisa sangat buruk. Seperti pembangunan jalan baru terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan yang mengakibatkan hilangnya hutan. Dengan begitu, deforestasi dapat memicu degradasi hutan atau penurunan kualitas hutan, di mana hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada manusia, namun juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Seperti sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi akan terancam punah. Siklus hujan menjadi kacau dan dunia tambah panas, serta air bersih menghilang. Dan pastinya, nafas kita menjadi sesak karena hutan menghasilkan udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi, setelah melihat dampak tersebut, apakah kita masih bisa bertahan dengan kondisi hutan yang semakin hari semakin hilang? Melihat fakta kalau hutan itu nyatanya dekat dengan kehidupan kita, maka jawabannya hampir tidak mungkin. Hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air.
Begitu pentingnya hutan ini untuk kita semua. Jadi, mungkin sekilas kelihatannya masa depan akan terlihat suram jika deforestasi dan eksploitasi hutan terus dilakukan. Tapi sebenarnya, kita masih punya harapan untuk menjaga hutan. Ya, kita semua memiliki peran untuk menjaga hutan dengan berbagai macam cara. Kita harus bergotong royong untuk melakukan berbagai solusi untuk mencegah hilangnya hutan kita lagi. Dengan menanam kembali pohon, atau saat kita lagi jalan-jalan di hutan, usahakan sampah yang kamu bawa jangan dibuang sembarangan, tapi buanglah pada tempat sampah yang telah disediakan. Solusi berikutnya, mendukung produk yang ramah lingkungan atau membeli produk yang diperoleh dari hutan dengan cara baik, seperti penggunaan tas belanja yang tidak terbuat dari plastik, dan menggunakan produk yang berasal dari alam seperti rotan yang bisa dijadikan kerajinan tangan. Dan pastinya, yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan kesadaran tentang pentingnya hutan untuk kehidupan kita. Dan perlu kita ingat bahwasannya menjaga hutan berarti menjaga masa depan kita.